selamat sore pemirsa. Apa kabarnya nih ya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat hari ini ya. Di sore hari ini seperti biasa di setiap hari Selasa kita jumpa lagi di Ekonomi Kreatif bersama saya Gina Febriana. Kita akan ngobrol ya bersama dengan seseorang yang sangat luar biasa di setiap hari Selasanya ya. Mereka mempunyai banyak sekali karya-karya yang patut kita lihat dan tentunya kita lestarikan. Seperti hari ini nih, kita akan jalan-jalan sedikit ke Tanah Karo. Orangnya langsung datang ya ke sini ya. Jadi kali ini ya kita akan lihat tentang kain tenun Uwis Karo ya. Indonesia memiliki banyak sekali beragam kain khas Nusantara. Nah kalau di Tanah Karo sendiri ini ada yang namanya kain tenun Uwis Karo. Nah di tengah perkembangan zaman yang begitu modern tak banyak ya dijumpai para pelaku usaha ataupun penenun yang masih menggunakan alat-alat tradisional. Kalau begitu kita akan langsung berkenalan dengan seorang ibu yang sangat luar biasa sudah berpuluh-puluh tahun ya melestarikan kain tenun Uwis Karo. Ini dia ada Ibu Romana Beru Sembiring Meliala. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Aduh cantik sekali, Terima bajunya warna kasih. hijau cerah ya. Luar biasa. Terima kasih Ibu Sembiring sudah hadir meluangkan waktunya untuk bisa sharing nanti sama kita ya. Apalagi untuk anak-anak muda zaman sekarang nih ya. Ini memang bener-bener harus lebih diperkenalkan kembali ya. Nah selain itu ya kalau misalnya nih pemirsa berkaitan dengan pakaian adat ataupun acara-acara adat, perkawinan ataupun pernikahan ini sangat penting sekali yang namanya penata rias ya, karena ada pakem-pakemnya sendiri nih. Itu tidak boleh sembarangan untuk bisa memadu-badankan pakaian ataupun busana ataupun riasan dari pengantin, khususnya di pengantin yang menggunakan adat Karo. Kalau begitu kita langsung berkenalan dengan penata rias yang selalu berjumpa dengan pengantin-pengantin yang akan memakai busana Karo, yaitu ada Ibu Rina Beru Torong. Halo Ibu Rina. Selamat sore, apa kabar? Cantik juga hari ini, luar biasa. Kayaknya kompakan ya, bajunya hijau ya. Kayaknya saya juga harus pakai hijau gini ya. Oke, nah Ibu kali ini juga kita sudah lihat ini ada beberapa kain tenun Uwis Karo yang sudah diperkenalkan dan juga dibawa ke studio ya. Kali ini nanti kita juga pengen tanya, ini sebenarnya kain tenun Uwis Karo pasti punya banyak jenis ya Bu ya? Iya, ya betul. Ada berapa jenis Ibu? Ya, puluhan. Puluhan? Puluhan. Tapi sebelumnya benar nggak sih Ibu Sembiring sudah berpuluh-puluh tahun menekuni usaha Uwis Karo ini? Iya, berapa sekitar tahun Bu? lebih kurang 35 tahun. 35 tahun, itu cukup dibilang lama ya Bu ya. Berarti 35 tahun ini pasti banyak sekali perjalanan yang sudah dijalani gitu ya. Iya. Gimana menurut Ibu kain tenun Uwis Karo di zaman modern sekarang ini? Bagus, bagus. Apakah perkembangannya bagaimana kalau kita lihat dari dulu dengan sangat luar biasa. Apakah tidak tertinggal gitu Bu? Tidak. Dengan adanya banyaknya fashion modern kekinian tidak. sekarang ini, tetap juga dicintai. Sangat dicintai luar biasa. Wah, ini patut bangga dong kita ya. Iya. Dan juga ini tidak luput dari yang namanya banyaknya ya orang-orang para penenun-penenun yang juga tetap bertenun dengan menggunakan alat tradisional. Tapi ngomong-ngomong nih ya Bu ya, gimana sih kabarnya para penenun sekarang ini? Maju. Sangat maju sekali. Ibu gimana awal mulanya dulu? Boleh dong cerita. Dulu tuh cerita gimana terjun terus bisa sekarang fokus untuk melestarikan tenun Uwis Karo ini? Awal mulanya dulu karena tempat tinggal kita kebetulan dekat gedung Namakan itu yang sering orang Karo berpesta. Dan mahasiswa-mahasiswa Karo mengadakan perkenalan baru mahasiswa lama dengan baru, dibuat gendang Karo gitulah kira-kira. Jadi kalau dia bikin gendang Karo itu dia perlu pakaian adat. Gendang Karo? Iya. Gendang guru-guru Aron? Guru-guru Aron. Itu kalau acara-acara pernikahan selalu ada itu ya Bu? Ada. Oke. Jadi terus Bu? mereka itu perlu
pakaian karo. Pakaian karo. Jadi karena dekat dengan rumah kita, kebetulan banyak datang ke rumah kita. Pinjamlah Bu, bajunya ini, pakaian karonya ini. Iya, Nah, iya. yang adanya dikasih. Besok lusa, minggu depan, bulan depan datang. Lama-lama saya siapkan, gitu lah kira-kira ceritanya dulu. Saya siapkan lama-lama rame. Sehingga yang belajar buat tudung karo, buat perlengkapan perhiasan pengantin kita ajari. Berarti dari awal mulanya banyak permintaan gitu ya, Iya. karena ibu punya beberapa kain tenun uis karo, jadi karena makin banyak ibu nambah-nambah koleksi. Iya. Terakhir jadi memang benar-benar serius Jadi ya. usaha. Oke, nanti kita akan obrolin kira-kira gimana nih usaha dari Ibu Sembiring. Saya mau ke Ibu Rina terlebih dahulu. Ibu Rina, udah sejak kapan Sejak sebagai penata rias? tahun 2012. Tahun 2012? Berarti sudah 10 tahun. Iya. Wah, gimana awal mulanya dulu? Awal mulanya dulu ya melihat gitu kan, sering juga ke Jambur gitu kan, menghadiri pesta gitu. Jadi lama-lama jadi tertarik gitu. Sebenarnya yang dirias itu bagaimana? Apa yang dirias? Kita pakaikan tudungnya, pakaikan pakaiannya gitu. Tudungnya berarti yang di sebelah sana Iya, ya? yang sini tudungnya. Yang ini untuk Oke. perempuan, yang ini untuk laki-laki. Oke, kita akan lebih dekat nih ya pemirsa ya dengan pakaian adat karo ya. Yang di sebelah sana itu pasti sering lihat kalau di pernikahan tuh Iya. selalu dipakai Selalu oleh dipakai. pengantin ataupun kalau misalnya penari juga Iya. memakai gitu ya. Iya. Ataupun kita kalau misalnya pergi ke Tanah Karo sendiri ada rumah-rumah adat di Ada sana rumah pasti adat. banyak masyarakat juga nih yang memakai busana ini. Jadi yang dari sebelah sana apa namanya tadi itu? Itu namanya yang di atasnya ini namanya bekabuluh. Apa? Bekabuluh. Bekabuluk. Iya. Oh, bekabuluk. Oke, kalau yang topi yang cowok Sama bekabuluh. bekabuluk juga. juga. Dipadu-padankan sama Itu namanya uis nipes. ini apa namanya? Uis nipes. Uis lepes. Nipes. Nipes. Iya. Kenapa namanya uis nipes, Ibu? Kenapa namanya uis nipes, Bu Sembiring? Itu untuk dibuat namanya aja itu. Selain uis nipes, kita kenalan sama beberapa ini ya uis karo yang dibawa sama Ibu Sembiring ya. Iya. Ada uis nipes, terus yang Iya. dibawa ini apa nih namanya? Wis nipes juga, Wis cuma nipes lain juga. warna. Jadi lain acara, lain kainnya yang kita pakai. Ini acara duka cita. Ini acara meriah-meriah. Iya, warnanya juga kelihatan ya, warna hitam. Iya. Untuk duka cita nih, Untuk duka suka cita, cita. pernikahan, Iya, warna merah iya. ya. Di atas wis nipes juga Wis ini nipes juga itu Wisbara. tamu-tamu untuk menyambut tamu. yang mengunjungi. Oh, yang mengunjungi. Berarti beda tuan rumah dan yang tamu Beda, ya memakai beda. itunya ya. Beda. Oh, begitu. Baik, warna juga ada beberapa Iya, ya. iya. Warnanya biasa warna apa aja tuh, Bu? Itu segala warna. Segala warna. Segala warna warna. hijau pun juga ada warna. Lengkap, segala warna. Orange ada juga. Makanya kita ke pesta itu kadang-kadang selera kita, kalau kita pakai baju hijau, pakai usnipes hijau, kalau merah mau itu selera lah. Kalau usnipes segala warna. Nah, saya ke yang di meja nih, ini kelihatannya agak berbeda sedikit dari segi warnanya juga ya, Betul. sama yang di sini. Nah, ini apa namanya nih, jenis apa? Ini namanya gatip. Gatip? Gatip. Oh, gatip. Jadi kalau misalnya ada yang berpakaian adat karo tadi, ini yang pakai laki-laki, bukan perempuan. Oh, gitu. Sama ya, tiga-tiganya gatip juga ya, Bu ya? Bukan. Yang Bukan? Bukan. Ini julu yang pakai perempuan. Oh, Yang ini wisgara yang pakai perempuan, yang pakai di kepala. oh, begitu. Iya, iya. Berarti ini untuk laki-laki yang warna merah marun sama yang biru itu untuk perempuan. Untuk Perempuan. acara apa tuh? Bu? Acara adat tadi. Acara adat ya. Acara adat menikah atau ada yang meninggal. Begitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau dilihat tentang penata rias nih, saya kembali ke Bu Rina ya. Iya. Untuk menata rias ya para pengantin-pengantin ini ya, memang ada pakem-pakemnya sendiri kah kira-kira atau
ada sesuatu nilai-nilai yang tidak boleh ditinggalkan kah dari segi busananya, misalnya gelangnya atau aksesorisnya atau bagaimana? Ya nggak boleh ditinggalkan, tetap harus dipakai. Harus lengkap ya? Iya harus lengkap. Oke. Menurut Bu Rina sendiri, apa sih arti pakaian adat ini sendiri untuk para pengantinnya nanti? Ya, melambangkan itulah adat Karo gitu. Apa yang menjadi kesukaan Bu Rina pada saat menata rias pengantin? Apa sih yang harus kita perhatikan untuk menata rias pengantin adat Karo? Yang paling penting itu tudungnya. Iya, karena tata peletakan emas-emasnya itu gitu. Aksesorisnya, iya. Tidak boleh kebalik gitu ya? Iya, nggak boleh yang kebalik gitu. Sejauh ini selama 10 tahun ini seberapa sering Bu Rina menata rias kalau misalnya dalam seminggu? Dalam seminggu mau itu ada 4 kali. Tadi aja baru pulang dari Jambur, baru ke sini. Oh, iya. Lumayan menjadi suatu ini juga ya, pekerjaan juga ya. Iya. Menjanjikan nggak Bu kira-kira? Sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Iya. Tapi di tengah banyaknya penata rias, apakah tidak kesulitan? Enggak, tidak sama sekali. Gimana penata rias di Sumatera Utara, Medan, apa banyak? Oh, banyak, sangat banyak. Banyak sekali. Perkembangannya gimana kalau dari dulu dengan sekarang? Makin pesat dia perkembangannya, makin banyak perkembangannya. Kendala pernah nggak? Coba ceritain, ada nggak kendala selama menjadi seorang penata rias baju adat Karo? Ya, kendalanya gimana ya? Kayaknya sampai saat ini belum ada kendalanya gitu. Selalu ya sesuai dengan yang kita janjikan sama klien gitu. Tapi kalau misalnya nih ya, saya gitu ya, pemula gitu kan belum pernah nih nata rias pengantin adat Karo. Iya. Bagaimana nih untuk para pemula sendiri, apa yang harus mereka lakukan supaya bisa jadi kayak Bu Rina, supaya bisa menata rias khususnya pengantin adat Karo? Karena kalau misalnya nata rias pengantin biasa kayaknya bisa kita pelajari ya, Bu Rina ya, maksudnya kayak lihat di sosial media, YouTube gitu ya Bu ya, kita bisa belajar. Tapi kan kalau rias pengantin adat Karo kan pasti berbeda kan, karena nggak boleh sampai salah gitu. Apa nih yang harus diperhatikan ataupun yang harus dimiliki para pemula yang ingin terjun menjadi penata rias? Step-stepnya kira-kira. Ya, awalnya gimana Biring? Coba jelasin sama Biring. Belajar lah kita. Belajar. Dari pendahulu-pendahulu kita kan harus memperhatikan gitu. Terus ya kita kayak yang kita apa tadi, kalau kita itu bekerja ya dengan setulus hati gitu. Pastinya ya, apalagi yang kita rias juga pengantin gitu. Acaranya juga sekali seumur hidup. Benar-benar. Saya ke Bu Sembiring. Bu Sembiring, apa sih makna kain tenun uwes Karo ini bagi Ibu sendiri? Karena kan udah 35 tahun ya. Maknanya kayak mana saya bilangnya? Karena memang itu udah pakaian adat begitu ya, kita pun udah tertarik, jadi kita ikuti aja. Ibu pasti cinta ya sama kain tenun ini ya? Iya, sangat cinta. Tapi kalau lihat anak-anak muda sekarang ya kan kayaknya lebih ke kayak K-pop gitu ya, lebih ke barat gitu ya Ibu ya. Gimana menurut Ibu? Tapi karena ini kain adat harus di waktu-waktu tertentu dia harus pakai ini. Waktu pengantin tadi atau ada acara-acara tertentu. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Kita akan ngobrolin lebih dalam tentang kain tenun uwes Karo ini ya pemirsa ya. Yang ingin berinteraktif kita persilakan nantinya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif.
akustik ya Iya. untuk hiburannya hari ini ya. Pastinya makin semangat di sore hari ini pemirsa ya, mungkin ada yang lagi ngeteh ataupun lagi baru pulang kerja ataupun yang masih di kantor yang sedang menyaksikan TVRI Sumatera Utara. Boleh tetap stay sampai dengan di akhir acara, kita akan lebih dekat lagi bersama dengan kain tenun US Karo ya yang sudah dibawa sama Ibu Sembiring dan juga ada Ibu Rina di sini ya. Tadi kita sudah obrolin ada beberapa jenis kain tenun US Karo ya, dan tentunya kalau sekarang ya kita nggak perlu khawatir ya karena juga masih banyak orang yang tentunya tetap menjaga dan juga melestarikan kain tenun US Karo. Tapi di tengah fenomena yang kita lihat ya, yang anak muda sekarang lebih ke barat-baratan ataupun lebih ke K-pop atau gimana pun ya, tapi masih banyak anak-anak muda yang memang harus wajib memakai pakaian adat Karo. Tapi kalau menurut saya ya Bu ya, karena kalau di pernikahan kan kayak diwajibkan gitu ya untuk memakai baju adat Karo. Jadi mau nggak mau kita harus memakai kain tenun US Karo. Nah, gimana kalau misalnya kita pakai untuk sehari-hari? Saya sih lebih mikirnya gitu ya, dikolaborasikan bersama dengan desainer. Ibu sudah pernahkah kira-kira berkolaborasi dengan desainer Bu Sembiring? Ya untuk dipakai sehari-hari nggak pantas lah. Kenapa Bu? Nggak pantas karena memakainya ini pun nggak enak. Karena agak tebal. Dan kalau misal pakaian adat ini ada artinya satu-satu. Oh, tidak bisa begitu. pakai sembarangan tempat. Iya. Karena Punya filosofinya ya? Iya, karena pakaian ini pun ada khusus untuk duka cita, ada khusus untuk pesta. Ada khusus untuk yang punya pesta, ada khusus untuk yang tamu yang mengunjungi pesta tadi. Makanya pakaian ini semua artinya sangat mendalam kali. Tidak bisa kita pakai sembarangan. Makanya kita lihat orang pakai pakaian adat tadi, tahu kita kemana tujuannya. Jadi sebenarnya juga tidak boleh sembarangan ya? Tidak boleh, paling tidak boleh. Oh begitu. Paling tidak boleh. Baik. Saya baru paham nih Bu. Ya, karena punya filosofi yang mendalam ya, ada Iya, sejarahnya sendiri ada dari setiap kain sejarahnya. ini ya. Iya. Itulah Iya. mahalnya Iya, kain ini. itulah mahalnya. Makanya di pesta adat itu pun, misalnya kita sebagai tamu di situ, kita lihat satu-satu orang itu, kita tahu dia apa perannya di pesta itu. Sebagai tamu kah atau yang keluarga? Iya. Oh gitu. Iya, keluarga pun dia tahu dia keluarga apa di situ. Bagiannya gitulah kira-kira. Oke. Luar biasa ternyata ya. Luar biasa. Punya sejarah yang mendalam ya. Tapi kalau saya pengen tahu ya Bu ya, dengan sejarah dan filosofi yang cukup mendalam, filosofi yang sangat luar biasa, apakah kain tenun ulas ini mahal harganya? Mahal, jutaan. Iya Ibu. Iya. Dan sih dari berapa sampai berapa? Harganya dari 250 sampai 4 juta. 4 juta, 5 juta. Wah. Berarti panjangnya segini ya satu? Panjang lebarnya agak sama, cuman bahannya. Dari segi bahan ya Dari yang segi berbeda. bahannya, Kalau yang ini berapa Bu? benangnya ini sekitar 700-800. Oh, dari benangnya yang berbeda ya. Iya. Oke, ini juga lumayan berat ya Bu ya. Iya. Memang. Jadi kalau dipakai pakaian sehari-hari juga kurang enak. Kurang nyaman. Kurang ya. nyaman. Tapi pernah nggak ada yang membuat misalnya untuk jadi pesta, misal roknya aja atau apa gitu? Pernah ada. Pernah ada ya? Pernah ada. Sekarang udah ada. Sudah ada ya Bu Rina. Ibu Rina pernah lihat? Pernah lihat. Saya Apakah- sering lihat di waktu Wiskaro yang namanya Averiana Barus. Nah, dia sering kombinasikan gitu, kadang dengan tas, kadang dengan baju gitu. Kan saya juga beberapa kali lihat ada beberapa desainer juga yang buat produk turunannya kayak tas, sepatu, baju Iya, gitu ya. baju. Tapi bajunya lebih ke glamor gitu sih saya lihat, karena mau dipakai ke pesta itu. Itu misalnya dipakai kadang ke kayak ada mengacara di festival-festival gitu-gitu. Oke. Berarti kalau kita lihat dari harga yang terbilang lumayan ya, mahal gitu ya. Ini sesuatu yang
menjadi usaha yang bagus juga ya untuk para pelaku usaha ya Bu ya. Iya. Apakah di Sumatera Utara ini banyak Ibu pelaku Banyak, UMKM? banyak. Oke, gimana menurut Ibu dengan banyaknya pelaku UMKM ini? Apakah tidak mengganggu bisnis Ibu sendiri yang juga sebagai pengusaha ini gitu? Sebagai Pelaku usaha? saingan gitu, bukan juga. Memang sudah banyak. Dulu kita pemula di Medan ini, usaha ini. Iya. Jadi kita ajari, udah banyak kita ajari, udah banyak berkembang, tapi tidak terganggu juga. Sekarang udah banyak lah, udah ratusan. Wah, berarti cukup baik ya. Iya. Oke. Banyak berarti ya, yang sudah Ibu ajarkan juga. Tadi Ibu bilang Banyak. berapa orang yang Ibu ajarkan? Berarti Ibu buka Itu kelas nggak saya gitu? ingat, ya. Ibu buka kelas untuk mengajarkan Iya. ini? Oh begitu. Ibu Gimana Rina ceritanya juga dulu? udah buka kelas. Sama-sama buka kelas ya, tapi Iya. Bu Rina khusus penata rias? Penata rias. Oke, Iya. saya ke Bu Sembiring dulu karena Iya. penasaran. Iya. Berapa orang sih yang udah Ibu ajarkan? Itu nggak saya ingat lagi. Kira-kira Bu, Ya ratusan lah. ratusan? Ratusan. Sampai ke Tanah Karo, ke Siantar, ke Pekanbaru. Tahun berapa tuh, masih ingat nggak? Berapa ya? Itu sekitar 30 tahun yang lalu. Berarti awal mula dulu pun juga udah langsung mengembangkan ini ya gitu ya? Iya. Karena ada juga datang orang, tolong diajarilah. Nanti saya mau usaha ini di Pekanbaru, mau usaha ini di Jawa gitu. Berarti tidak hanya orang Sumatera Utara saja, tapi seluruh Indonesia juga belajar nih ya sama Ibu ya? Iya. Keren banget, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu sendiri. Kalau Ibu Rina sendiri, gimana ceritanya mengajarkan? Berarti para pemula-pemula ya diajarkan ya? Iya. Pemula-pemula. Ya. Berapa orang kemarin yang sudah diajarkan? Untuk sampai saat ini adalah sekitar puluhan lah, masih kalah lah sama Ibu Sembiring. Gimana ceritanya kok kepikiran untuk mengajarkan orang-orang untuk menata rias kain tenun kuis karo ini? Nah, karena kan gini, kalau kita mengajari orang kan jadi orang datang misalkan nanya-nanya sama kita gitu kan, mau belajar gitu. Jadi kan dia juga menambah ekonomi untuk dia gitu. Iya. Jadi kadang dia datang, kadang dia kami mau belajar gitu. Ya kita ajarin gitu. Jadi kan untuk menambahkan pendapatan mereka juga kan. Iya gitu. betul, benar bisa menghasilkan. Menghasilkan. Ya. Iya. Memang ilmu itu memang harus dikembangkan ya Bu ya. Iya. Modalnya berapa Bu Sembiring dulu awal mulanya? Kira-kira butuh modal besar nggak ya? Ya besar juga, puluhan juta, hampir 50 Tapi juta. penghasilannya bagaimana Bu? Nggak apa-apa kan saya tanya? Penghasilannya pernah sekitar 20 juta, 35 juta per bulan. Wah. Iya, Ibu Rina Cukup ini aja besar. pun bisa satu hari bisa berapa juta. Karena satu pengantin itu kita hias dia pakaian karo aja bisa 4,5 juta, 5 juta, 3,5 juta, satu pengantin. Satu pengantin. Satu Satu hari pengantin. itu berapa pengantin? Kadang-kadang bisa 2, 3 karena nggak terpegang. Jadi kita tolak. Karena semua pengantin itu kira-kira jamnya hampir sama. Berarti cukup apa ya? Cukup Ini sangat adalah menjanjikan. Menjanjikan dan bagus sebenarnya. Apalagi Iya. untuk pemirsa ya yang tadinya baru melihat ini ya. Ini adalah kain tenun uis karo, ada penata rias juga yang mau belajar juga. Bu Sembiring sama Bu Rina masih mau nggak buka kelas untuk mengajarkan orang-orang? Masih Ya, mau. sih mau. Saya bukan karena apa ya, bukan saya pamer. Iya. Suami saya dokter. Iya. Tapi biarpun dia dokter berpenghasilan, kalau untuk biaya kami cukup. Tapi karena penghasilannya ini agak lumayan kali saya rasa, Iya. dan memang sesuai dengan hobi, makanya saya tertarik sekali. Makanya anak saya pun saya ajari seperti Bu Rina, sarjana ini. Anak saya sarjana dia, tapi dia bukan kerja di kantor, ini aja yang dikembangkan. Karena hasilnya tadi sangat lumayan. Emang udah mencintai Bu ya, hobi, passion iya, gitu ya. Iya. Oke. Gimana respon masyarakat setelah Ibu mengajarkan orang yang begitu banyak sampai ratusan? Gimana tanggapan mereka atau respon mereka? Puas juga, puas. Mereka juga, karena mereka juga bisa kembangkan sesuai dengan yang kita alami tadi. Tertarik. Ibu Rina gimana respon yang sudah
murid-murid lah ya kita bilang ya, para penerus. Ya respon mereka sama juga kayak Ibu Sembiring tadi ya positif gitu kan. Jadi kan mereka juga misalkan ada siswa saya ada 2 orang, satu dari Perawang, satu dari Pekanbaru. Wah masih lagi belajar sekarang belajar di rumah. Iya. Bisa ya ternyata ya. Baru hampir 3 bulan lah mereka belajar. Tapi dari mereka belajar itu udah bisa menghasilkan. Kayak tadi lah kan saya bawa dia ke Jambur. Nah, jadi kan mereka udah bisa buat tudung. Nah, dari situ kan dia kan udah dapat penghasilan gitu. Oke, luar biasa ternyata ya. Luar biasa. Berarti juga udah banyak yang apa ya Bu ya, menjadi pelaku usaha juga ya. Iya. Dari kita gitu kan, kita ajarkan lagi, dari mereka ada anak-anaknya lagi kan gitu. Jadi makin berkembang, banyak kan bagus ya. Setiap daerah-daerah udah pasti ada gitu. Iya. Oke. Wira ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Tapi pernah nggak pakai baju adat Karo? Saya nggak pernah. Nggak pernah. Karena saya Batak Toba. Oh, Batak Toba. Oke. Ini abang-abang ya pernah pakai baju adat Karo belum? Kayaknya Tapi lebih ke bukan orang drummer Karo. saya sih, Kak Gina. Apa? Drummer saya orang Karo. Oh iya. Tapi udah nikah belum? Udah nikah belum? Oh udah. Dulu gimana pakai baju adat Karo nggak? Boleh pegang mic dulu? Lebih ke Mandailing sih. Oh Mandailing. Oh gitu. Beda lagi ya? Karena kan di Sumatera Utara kan banyak etnis ya pemirsa ya. Dan kali ini saya juga penasaran sebenarnya pengen pakai baju adat Karo gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanya nggak Wira? Ibu, ini apa namanya pakaian tenun Uwis Karo ya gitu ya. Penenun-penenun yang ada di Sumatera Utara sendiri tuh banyak nggak Bu kira-kira? Banyak sekali. Masih banyak sampai sekarang. Banyak. Tapi usianya gimana Bu kira-kira? Apakah orang tua saja atau adakah anak-anak muda yang juga jadi penenun? Ada. Kalau dari sekarang ini anak-anak muda udah ada. Dari SMP, SD udah diajari mamanya. Emang harus turun-menurun sih sebenarnya. Iya. Di daerah mana Bu yang lebih banyak? Apakah di Tanah Karo sana Bu yang banyak? Di Padang Bulan ini pun banyak. Di iya. Tanah Karo penenun, di Kabanjahe tapi dia orang kita Batak. Tapi di daerah Batak lah yang banyak penenun ini. Di Medan ini pun banyak, dekat rumah kita pun ada. Oke. Ini patut sebenarnya bangga sih kita ya karena anak-anak muda juga udah banyak nih jadi penenun ya Iya, sebenarnya. iya. Kalau yang di bawah topi itu apa sih namanya Bu Rina? Itu sama itu Wisnipas juga. Oh gitu. Wisnipas. Tapi jenis-jenis Uwis Karo ini ada apa lagi Bu selain yang Ibu bawa? Bu sendiri. Sarung. 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 Iya, sarung. Sarung Yang namanya. bisa kita pakaikan untuk sarung. Oh, apa lagi Bu? Untuk topi tadi, untuk tudung, untuk lapisan sarung, untuk sarung juga ada, untuk selendang ada, untuk baju juga ada ya. Baju. Banyak ya ternyata ya. Iya. Tapi banyak. dari semuanya itu yang paling mahal yang mana Bu? Paling mahal Wisnipas lah. Iya, Wisnipas. Wisnipas tadi, Wisnipas, yang iya. jenis ini. Sejenis Ada yang sutra, Dari sutra juga ada ya? ada. Oke. Tapi kalau Ibu lihat ya di fenomena yang sekarang banyak juga kain tenun yang dibuat dengan alat gitu ya, bukan dengan alat tradisional tapi pabrikan gitu ya. Menurut Ibu gimana lihat fenomena sekarang ini di era digital makin modern, pastinya apakah mengganggu penenun nggak ya kira-kira? Mengganggu dah pasti mengganggu, tapi hasilnya tetap lebih bagus yang buatan tangan. Apa yang membedakan? Halusnya, Terus apa lagi? halusnya dan banyak kali lah apanya perbandingannya. Kita pegang terus tahu kita mesin atau tangan. Tetap lebih bagus yang tangan. Apa ciri khas kain tenun Uwis Karo ini Bu? Ciri khasnya, Yang menjadi ciri khas dibandingkan tenun-tenun yang lain.
corak-coraknya inilah khas, yang ciri khasnya. Corak sama warna. Coraknya bagaimana biasanya? Merah. Merah. Warna juga beragam ya, kayak Beragam. seperti Ibu bilang tadi di awal ya, Segala sesuai warna. dengan Baju. pernah nggak ada yang pakai kebaya terus dipakai ulos gitu, kain tenun Wis Karonya, bisa nggak kayak gitu kita pakai? Ya. Memang kalau kita ke pesta karo memang Emang harus kayak gitu ya, Bu, ya? harus. Oke. Harus. Oke. Jadi yang menjadi ciri khas dari Wis Karo ini coraknya, terus warna, terus apa lagi, Ibu? Yang membuat spesial dari kain tenun ini? Warnanya tadi sama coraknya tadi. Ibu pernah dengar nggak apa sih harapan-harapan para penenun ini untuk sekarang ini, apalagi di era modern ya gitu? Harapan-harapannya supaya untuk lebih berkembang, makanya kalau dulu ini dipakai kalau ada acara adat saja. Tapi kalau sekarang nggak acara adat pun sudah dipakai karena sudah dibuat baju tadi, sudah dibuat dompet, tas, topi. Seperti yang baru-baru ini yang banyak kita pakai masker. Masker pun sudah dibuat dari pakaian adat ini. Iya. Iya kan? Masker. Jadi matching ya, Matching. berarti Iya. masih masa pandemi ya. Meskipun di ruang terbuka kita sudah bisa buka masker, tapi juga bisa dikreasikan dengan kreasi tas, sepatu dan yang lainnya ya. Iya, betul. Ibu ya, oke. Nah, apa nih yang ingin Ibu lakukan ke depan? Ada nggak yang pengen banget Ibu lakukan terkait dengan kain tenun Wis Karo ini? Yang kita ingin lakukan ya kita kembangkan supaya lebih maju, supaya dengan pakaian adat Karo ini adat kita juga tidak hilang. Biarpun anak-anak zaman sekarang udah modern seperti yang kita bilang tadi, macam musik-musik ini pun sudah maju sekali. Jadi kita mau kembangkan dari pakaian adat Karo ini supaya adat kita tadi tidak ketinggalan. Iya, betul. Jangan sampai ya. Jangan sampai Hilang gitu Iya. ya. Harus apalagi di acara-acara adat pernikahan itu juga wajib kita pakai gitu ya. Iya. Ada juga nggak ya sekarang masyarakat yang ya udah nggak usah pakai acara adat gitu, Bu? Pernah nggak lihat? Ada gitu? sesuai dengan agama yang dianutnya. Karena ada agama satu-satu nggak boleh lagi pakai pakaian adat. Tapi sayang dong seusaha sedapat mungkin kita usahakan. Karena ini acara adat harus kita pakai pakaian adat. Jadi kadang-kadang di situ berlawanan. Kami usaha agama ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi kita terus usahakan supaya di acara adat itu pakai pakaian adat tadi. Oke. Biasanya berapa banyak yang Ibu keluarkan dalam seminggu? Berapa kain permintaan dari masyarakat? Rata-ratanya ya. Kalau Dalam sebulan itu kira-kira berapa banyak permintaan masyarakat terkait kain tenun Wis Karo ini? maksudnya berapa banyak, berapa potong? Berapa potong ya mungkin, Bu? Berapa banyak Berapa kain? pasang, berapa kain, kayak mana maksudnya ini? Iya, boleh Ibu ceritain aja. Oh, dalam satu minggu nggak bisa dipastikan, tapi bisa yang bertudung, yang tamu-tamu yang ke pesta adat Karo tadi bisalah ratusan. Oke. Tapi kalau pengantin yang kita bisa terima bisa 2, 3 satu minggu. Itu Ibu menjual berarti ya? Ya, menjual juga, kita Menjual. menjual ada yang disewakan. Dan juga disewakan. Oh, Disewakan. gitu. Oke. Saya juga pengen nih dipraktekkan kalau yang tadi ini kan di kepala ya, Bu ya? Bu Enggak, bisa itu nggak? Ini di badan. Oh, di Di pinggang badan. ya? Iya, bentuk iya. sarung dia. Itu sarung yang di Iya. tengah juga Itu yang di tuh kepala. kepala. Bisa nggak Ibu praktekkan? Bisa. Bisa. Boleh Bisa. dong kita lihat ya. Ini dipraktikkan harus ada apanya? Apa namanya itu? Apa Harus tuh? ada patungnya. Harus ada patungnya. Ada orangnya. Ada orangnya. Harus ada orang ya. Kalau Iya. sendiri nggak bisa, Bu.
Sendiri, Pakai sendiri, coba sendiri. tes. Boleh, Coba. boleh. Bisa Bu, gimana? Penasaran ya kalau Iya. Tapi praktek ini pakainya alatnya tuh sebenarnya nggak cukup alatnya. Harus ada koran, harus ada peniti, Oh, iya, ada iya. karet, ada segala macam. ada nggak ya semampunya ya deh Bu? Oh iya, seadanya aja ya. Oke. Oh itu ada peniti-peniti Bu? Boleh Bukan ya? penitinya yang perlu. Udah nggak apa-apa caranya. Caranya aja. Kayak gitu dulu ya. Nah, kita boleh lihat. Iya. Nah, iya. Ibu Rina boleh sambil diceritain kenapa harus bentuknya seperti ini Bu Rina? Ini ada dua itu ya. Kadang dia kan kalau tudung seperti ini untuk bisa untuk orang meninggal gitu, melayat gitu. Iya. Ya, bentuk tudung seperti ini. Curin cantin. Udah jadi ya. Udah jadi. Kalau ada korannya, ada pentulnya, jadi dia bentuknya lebih cantik. Oh, gitu. di depannya Iya. ya? Jadi dia kan lebih tegas dia. Jadi ini kan dia nampaknya kelihatannya agak peot gitu Iya, kan, iya. karena nggak ada penyangganya gitu. Jadi berarti alatnya harus ada koran di koran, dalamnya, iya, jadi di dalamnya. bulatnya juga cantik. Iya, bulatnya juga cantik. Ginilah tekniknya, gitu. teknik buatnya. Teknik buatnya gitu. Sekali buat kayak gini 50. Buatnya 5 menit. Oke Bu. Satu Kalau tudung sama tuh kainnya 100. Mantap ya. Kalau dibuat 10 biji aja satu hari, 1 juta. Luar biasa. dalam waktu 1 jam. Mengerjakannya 1 jam. Iya. Ada selain ini ada bentuk lain kira-kira? Ada. Tapi ini biasa dipakai untuk acara duka ya. Acara duka. Oke, acara apa lagi? Cuman duka saja. Nah, ini duka kadang kalau yang seperti ini yang dia apa namanya agak meruntai-juntai gitu ke bawah itu untuk acara duka aja. Kalau Gitu. begini dia, Kalau dilipat ada juga untuk pesta. Belakangnya Iya. dilipat. Iya, dilipat. Oke. Dilipat miring. Dilipat gimana Bu? Oh seperti Begini itu ya. aja. Iya. Udah gitu aja. Iya. itu bukan duka. Ini acara? Kita Menghadiri pesta. menghadiri pesta, tapi ada di situ apa kita? Apa Bu? Apa namanya? Misalnya, Bagian apa kita bagian di situ? apa gitu. Oh. Kalau di karo itu kan ada dia gini, misalnya kali bubu, ada anak beru, ada gitu. sembuya. Jadi dia ada sembuya gitu. Jadi dia dari tudungnya itu kita bisa lihat dia ini tugun apa gitu. Dalam bahasa karo itu namanya tegun gitu, bagian. Bagian gitu. apa dia di situ? Di pesta Dari itu, tudungnya kita gitu. tahu. Iya. Berpartisipasi dalam pernikahan ya? Iya. Iya. Oh oke. Ada bagian-bagiannya. Ada ternyata bagian-bagiannya. ya. Iya. Oke, ada lagi Bu? Gaya lain. Tapi kalau untuk tamu sendiri enggak ya? Enggak seperti ini ya. Ini untuk yang menjadi, apa ya? Pengisi acara Pengisi ya. acara. Iya, Pengisi acara iya. di pernikahan itu. Pernikahan. Ada lagi model yang lain Ibu kira-kira yang akan Itu ditunjukkan? Yang ini lain yang merah. Yang merah itu gimana makanya? Coba boleh Bu Rina ambil? Ya, boleh. Di miring, pakai ikan miring. Buatnya seperti ini tadi Sama awalnya, caranya. Karena lain kaitnya ini Iya. dipakai pengantin atau orang Orang tua tua. pengantin. Ini pengantin atau orang tua pengantin. Jadi kalau udah pengantinnya ditaruh aksesoris itu. Oh yang Ada Iya. aksesorisnya. Iya. saya pernah lihat. Iya, kalau laki-laki ini Inilah dia pengantin laki-laki. Iya. Oke, ada yang mau coba pakai topinya? Kan Coba abang orang aja Karo biar ya. jelas. Tapi udah nikah belum? Udah ya. Oh, berarti nggak mau 2 kali ya? Jangan ya. Oke, mungkin nanti bisa post wedding ya. Setelah wedding kan foto-foto pakai adat Karo gitu ya. Terus dipajang di rumah kan keren gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini berarti dipakai untuk wanita, dipasang gitu aja ya, udah Iya, jadi gitu ya. iya. Oke, kalau itu untuk yang pria Untuk ya. pria. Iya. Oke. Cukup menarik ya sebenarnya. Sangat Kalau menarik. itu untuk di ini ya, Enggak, itu untuk kayak di apa juga di itu yang di sana iya, atau di pinggang? Iya, di pinggang. Mungkin ibu boleh ambil, Itu bisa juga. Bu Rina boleh ambil sebentar Boleh. tunjukin sama Boleh. pemirsa ya. Oke, yang untuk di pinggang. Boleh kasih tunjuk. Nah, seperti itu. Kalau kita misalkan untuk ke acara gitu kita tamu, kita bisa makainya seperti ini gitu. Itu untuk Cantik menghadiri Iya. tamu gitu kan. Tapi kalau untuk kita ke pesta atau pengantin gitu, waduh,
sih peran kita di pesta ini? Ada peran kita di pesta, ini kita lipat. Ya. Bu Rina boleh lihat ke kamera? Nah, Boleh. pemirsa boleh lihat ya. Ini Bu Rina sedang mencontohkan cara memakai wisnipes Karo. wisnipes karo di pinggang. Ini untuk orang Pesta juga yang orang berpartisipasi meninggal di juga. pesta. Iya, Iya, bukan tamu seperti biasa. Cantik sekali. Ini untuk wanita maupun pria? Ini hanya khusus Wanita untuk wanita. saja. Khusus untuk wanita? Iya. Oke. Berarti memang jangan sampai salah ya kalau kita Iya. pakai yang punya laki-laki kan lucu ya. Untuk Jadi wanita tulisan sendiri itu, memang iya. coraknya juga berbeda ya. Kita Iya, bisa lihat berbeda-beda. sendiri ya. Makanya Ada. kadang kita sesuaikan dengan baju tadi, warna baju Kita sesuaikan gitu, dengan dimacingkan gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih boleh duduk ke Iya. Ibu Rina. Luar biasa obrolan kita sangat menarik sekali ya. Dan tema kita ini tentang asa penenun Uwis Karo di era modern. Ini nggak terasa loh pemirsa, waktunya sudah di menit-menit akhir ternyata. Mungkin saya mau tanya pesan dan juga harapan tentang topik kita hari ini ya, tentang kain tenun Uwis Karo di era modern. Mungkin kita dari Ibu Sembiring dulu, apa nih pesan dan juga harapan Ibu kepada masyarakat terkait tenun Uwis Karo ini? Pesan kita kepada masyarakat, terutama masyarakat Karo, jangan kita tinggalkan pakaian adat kita ini. Ya. Biarpun sudah maju, tapi adat ini harus tetap kita pakai. Betul, harus. Iya. Oke, terima kasih Ibu Romana Beru Sembiring Meliala sudah sharing sama kita, sudah hadir studio TVRI ya Ibu ya. Mungkin saya ke Ibu Rina nih, Ibu Rina, harapan Ibu ke depan deh untuk kain tenun Uwis Karo ini, apalagi Ibu seorang penata rias ya. Harapannya ya semakin maju, terus lebih mencintai lagi budaya Karo, khususnya masyarakat Karo lah ya. Ya. Lebih mencintai dan jangan kayak yang dibilang Ibu Sembiring tadi ya, jangan sampai hilang atau punah gitu. Walaupun kayak mana zaman sekarang ya tetap harus kita kembangkan sampai ya harus dipertahankan Harus gitu. dipertahankan Iya. ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Rina Bertorong sudah hadir bersama kita. Kita tepuk tangan dulu dong, luar biasa ya. Seperti yang Ibu Sembiring dan juga Ibu Rina katakan ya, pokoknya semuanya harus mencintai adat kita Sumatera Utara, khususnya kain tenun Uwis Karo ini yang tidak boleh kita tinggalkan, harus kita lestarikan terus di setiap acara. Pernikahan tentunya harus kita pakai ya. Kalau yang mau post wedding, Iya. foto ataupun apa ya, kita bisa pakai dimanapun dan kapanpun sebenarnya untuk pakaian-pakaian adat Karo, khususnya kain tenun Uwis Karo ini. Baik pemirsa, tetap terus saksikan Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa jam 5 sore. Akan ada banyak sekali narasumber yang sangat luar biasa yang mungkin bisa memotivasi Anda ataupun memberikan inspirasi ya terkait tentang ekonomi kreatif ataupun bisa menjadi lahan penghasilan untuk Anda semua. Saya Gina Febriana pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.